السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Tentang jaminan masuk surga dari Allah terhadap orang yang bersaksi meyakini bahwa tidak ada ilah kecuali Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah, bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimat Allah yang Allah berikan di Maryam, dan juga roh dari Allah. Kemudian meyakini bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan apa? Berdasarkan amal. Artinya surga yang mana yang akan dia masuki tergantung seberapa dia beramal. Jadi bukan dia masuk surga karena beramal, bukan. Dia masuk surga karena dia meyakini yang tadi. Adapun surga yang mana tergantung seperti apa amal dia, seberapa banyak solatnya, seberapa banyak saumnya, dan seterusnya. Ya, kita lanjut 413. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla. Sanad ini sampai kepada Abu Dzar. Abu Dzar mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah. Hadis Qudsi, firman Allah tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Firman Allah tapi lafadznya tidak mukjizat. Adapun Al-Quran adalah firman Allah dan lafadznya mukjizat. Ketika dibacakan di hadapan orang yang sedang sakit, terutama sakit demam tinggi, insya Allah bisa turun. Ketika dibacakan di hadapan orang yang sedang kerasukan jin, insya Allah bisa keluar itu jin. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat. Beda dengan hadis qudsi, tidak mengandung mukjizat. Apanya? Lafadznya. Yang mukjizat apanya? Isinya, maknanya. Sama-sama dari Allah, tentu mengandung mukjizat, kebenaran. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang membawa sebuah kebaikan, maksudnya datang kepada Allah, bukan mengamalkan, belum mau 1, mau 10, mau 100, mau 1000, mau 1.000.000, belum nampak, belum kelihatan. Orang yang amalnya banyak sekali dengan orang ahli maksiat duduk bersama hari ini,
tidak ada bedanya. Ya. Maka dikatakan man jaa bil hasanati. Barang siapa yang datang kepada Allah nanti setelah kebangkitan dengan membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Ini murahnya Allah, rahimnya Allah. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Berapa kali puasa? 3 hari. Kalikan 10. Sedekah berapa? 1 juta. Kalikan 10. Dan ini minimal. Ya. Karena ada terusannya au azidu. Atau aku tambahkan. Mungkin 20, mungkin 100, mungkin 1000, mungkin 1.000.000, terserah Allah. Terserah Allah. Karena Allah tidak bakhil. Wa man jaa bis-sayyi'ati. Tapi barang siapa yang datang kepadaku membawa satu keburukan. Minum khamar sekali, berjudi sekali, misalnya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Maka balasan keburukan adalah sesuai dengan keburukan itu. 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3. Tidak dilipat gandakan, tidak dikalikan. Bahwa lebih dosa, iya, tapi tidak dikalikan. Ya. Lebih besar dosanya. Berzina itu berdosa, dosa besar. Berzina dengan istri tetangga lebih besar lagi. Tapi nggak dikatakan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Lebih besar. Seberapa? Wallahu a'lam. Allah hanya mengatakan aksar, akbar. Lebih besar. Sombong berdosa. Allah tidak suka. Miskin sombong. Allah lebih tidak suka lagi. Sudah miskin sombong. Ya, ketika kaya sombong, Allah tidak suka. Miskin sombong lebih tidak suka lagi. Tapi bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tidak seperti ini. Tidak seperti kebaikan. Kebaikan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya. Murahnya Allah. Adapun keburukan, 1 dibalas 1. Atau mungkin lebih sedikit, ya. Ketika dilakukan seperti tadi. Au aghfiru, atau aku ampuni. Atau aku ampuni, kata Allah. Jadi dia minum khamr 500 kali, Allah samakan dengan orang yang belum pernah minum khamr. Dia berzina puluhan tahun berzina, jadi pelacur misalnya, Allah ampuni. Ketika Allah ampuni, ya dia seperti orang yang belum pernah berzina, diampuni, ya. Karena Allah Maha Pengampun. Ada syarat harus begini, tidak. Ya syaratnya tentu bertauhid, ya. Bahwa harus beristighfar, harus bertaubat, tidak. Kalau beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, lebih besar lagi harapan diampuni. Tapi ketika tidak beristighfar, tidak bertaubat, mungkinkah diampuni? Mungkinkah? Mungkin. Kalau Allah mengampuni hanya kepada orang-orang yang bertaubat, hanya kepada orang-orang yang mohon ampun, Allah tidak Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun karena apa?
tidak minta ampun, tidak bertaubat, tidak beristighfar, tapi Allah ampuni. Seperti pelacur yang memberi minum seekor anjing. Tidak ada kalimat di riwayat itu si pelacur ini akhirnya bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Enggak ada. Ya. Maka walaupun khilaf bainal ulama, apakah dosa-dosa besar itu bisa diampuni tanpa taubat? Yang rajih bisa. Salah satu dalilnya tadi, untuk menunjukkan betapa Allah Maha Pengampun. Yang jelas-jelas tidak akan diampuni hanya orang-orang yang berbuat syirik. Itu saja. Maka betapa dahsyatnya syirik itu. Betapa para da'i, terutama du'atus salaf, tidak boleh berhenti. Dakwah tauhid, memberantas syirik, membahas tentang syirik, jangan pernah berhenti. Karena ini luar biasa, sangat luar biasa. Wa man taqarraba minni shibran, wa fi riwayatin ilayya. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal. Mendekat kepada Allah dengan cara mendekat kepada Allah, supaya kita dekat dengan Allah, caranya caranya beramal soleh. Beramal soleh. Adakah cara lain? Adakah cara lain? Tidak ada. Tidak ada. Mendekati orang soleh? Enggak. Jadi anaknya orang soleh? Enggak. Jadi muridnya orang soleh? Enggak. Bahkan jadi anak Nabi sekalipun, kalau dia tidak beramal soleh, tidak bisa dekat dengan Allah. Siapa contoh? Kan'an, anak Nabi, anak Rasul, Rasul pertama di muka bumi. Jauh dari Allah, kekal di neraka selama-lamanya. Maka ketika Nabi Nuh bersedih, menangis, ya bunayya, anakku, 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 Allah menegaskan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anakmu, dia tidak beramal soleh. Nah, berarti untuk dekat kepada Allah dengan beramal soleh. Dengan mendekati tempat tertentu, tidak. Dengan datang ke Ka'bah, Masjidil Haram, tidak. Dengan datang ke Masjid Nabawi, tidak. Kalau antum datang ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, kemudian tidak beramal soleh, jadi dekat? Tidak. Ya, yang lain pada sholat, ini malah ngelilingin masjid, cakep amat ini masjid, misalnya, ya kan? Ya bukan dekat kepada Allah. Jadi amalnya bukan Masjidil Haramnya, Masjid Nabawinya, Ka'bahnya, Multazamnya, Hajar Aswadnya, tidak. Tapi amal solehnya. Dan amal soleh sekali lagi harus mencontoh Rasulullah SAW. Walaupun salat, walaupun tawaf, walaupun sa'i, walaupun mencium Hajar Aswad, tapi tidak mencontoh Nabi, itu bukan amal soleh. Mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan, ini bukan amal saleh. Wa man taqarraba minni shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal. Jadi pakai ukuran, ya. Sejengkal itu amal soleh seberapa, tentu tidak tahu, ya. Amal soleh yang sedikit, mungkin baca 1 ayat, mungkin sholat 2 rakaat atau 1 rakaat lah, sholat witir, mungkin sedekah 5.000 atau bahkan 1.000, ya, kan sedikit sekali itu. Atau mungkin sambil jalan ke masjid, ada paku payung di jalanan,
ya, kita sempatkan berhenti sebentar, kita singkirkan, ya, kita standarkan sebentar motor kita singkirkan. Ini kan sederhana, ya. Mungkin itu sejengkal atau kurang dari itu, ya. Taqarrabtu minhu dhira'an, kata Allah, kalau engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepada engkau sehasta dhira', dari ujung jari kita terpanjang, berarti jari tengah, ya, sampai ketiak, ya, itu sehasta. Berarti apa? Lebih, ya. Wa man taqarraba minni dhira'an, kalau dia mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekat kepada dia sedepa. Dari ujung jari kita terpanjang, berarti jari tengah, ya, sampai jari tengah, dan direnggangkan tangan kita yang paling jauh, ya. Atau dengan kata lain, 2 kali ba', 2 kali hasta, ditambah bahu, ya, dan dada. Ya, sedepa kita tahulah, ya. Sedepa seberapa kita tahu. Waman atani yamshi, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku datang mendekat kepada dia dengan berlari. Pokoknya Allah selalu membalas lebih. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apa maksudnya. Kalau kita yang berjalan, kalau kita yang mendekat sejengkal sehasta, tentu kita tahu nggak mungkin dengan cara jalan ke sana, jalan kemari. Mendekat kemana? Ya, tentu dengan cara amal tadi, apa sholat, apa saum, apa baca Al-Quran, apa sedekah, apa haji, apa umroh, begitu. Adapun Allah mendekat dengan kita, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kalau kita tahu, ya kan? Kalau nggak tahu, gimana caranya? Sia-sia dong Nabi terangkan seperti ini kalau caranya tidak tahu. Tahu kita caranya. Mendekat kepada Allah sejengkal, sehasta, sedepa, tahu, ya, dengan beramal soleh. Adapun Allah mendekat kepada kita dengan apa, ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ya. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan oleh beliau maksudnya apa, ya. Wa man lakiyani bi qurabil ardi khati'atan, dan barang siapa yang bertemu denganku kelak nanti dengan kesalahan sepenuh bumi. Kayak apa itu? Kesalahan sepenuh bumi. Kita ambil contoh orang jahat di negeri kita ini. Apa pembunuh, apa pemabuk, apa penjudi, apa pelacur, apa pengedar narkoba. Apa iya sepenuh bumi? Pasti belum, ya, nggak ada apa-apanya. Orang-orang jahat di negeri kita yang sedang kita saksikan kan banyak. Apa iya kejahatan dia itu sepenuh bumi? Tidak. Nah, ini ada orang yang melakukan kesalahan di muka bumi sepenuh bumi.
biqurabil ardi khati'atan. La yusyriku bi syai'a, tapi dia tidak menyekutukan aku dengan apapun. Walaupun kesalahan dia sepenuh bumi, mungkin tidak ada dosa yang belum pernah dia lakukan. Berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, narkoba, segala macam. Tapi tidak syirik. Tapi masih meyakini bahwa akulah yang berhak disembah satu-satunya. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak. Karena dia yakin hanya boleh ya Allah, ya Rabb, Allahumma. Ya. Dan dia yakin segala keris, jimat, raja, wafat, kuburan keramat, dukun, nggak ada apa-apanya. Bohong semua. Dia yakin itu. Entah orangnya siapa. Yang jelas ada ya. Laqituhu bimithliha maghfiratan, maka aku akan terima dia dengan ampunan seberapa? Ya bimithliha, sepenuh bumi juga, impas. Luar biasa ampunan Allah, sangat luar biasa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ada 5 ayat yang aku sukai, aku bergembira, aku bersyukur dengan 5 ayat itu. Disebutkan satu persatu ayat, semuanya tentang ampunan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu itu sangat-sangat berharap dengan ampunan Allah. Tidak berharap, tidak mengandalkan amalnya. Kan kita sering dengar ya, atau mungkin diantara kita ada yang mengatakan begini, kalau aku dipanggil sekarang seperti dia, kalau dia kan banyak amalnya, banyak ibadahnya, aku cuman begini, aku belum siap, amalku masih sedikit. Betulkah, pantaskah ucapan ini? Tidak. Kenapa? Karena berarti kalau amalnya sudah banyak, siap gitu, berarti apa? Berarti sombong kan, mengandalkan amal. Ya. Sudah 40 tahun terakhir ini tidak pernah tertinggal sholat berjamaah misalnya, tidak pernah dalam sehari tanpa baca Al-Quran misalnya, tidak pernah dalam sehari tanpa sedekah misalnya, tidak pernah dalam satu malam tidak bangun malam sholat tahajud misalnya, lalu merasa sudah banyak amal, siap ya. 40 tahun yang lalu aku belum siap ya Allah, sekarang aku siap ya. Sudah lumayan banyak amalku ya Allah ya. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak ada orang-orang soleh, para nabi, para rasul merasa aman dengan itu. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh merasa aman, merasa bahagia, berharap dengan apa tadi? Ampunan Allah, rahmat Allah, bukan amal kita masing-masing. Ya, maka walaupun bergelimang dengan dosa, tapi ada jaminan ampun, ya siap. Gitu ya. Bahkan walaupun baru masuk Islam. Maka ada seseorang, ya Rasul, aku belum masuk Islam, aku mau masuk Islam. Kebetulan mau jihad. Ya. Aku perang dulu, apa masuk Islam dulu? Kata Nabi, masuk Islam dulu. Setelah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jihad. Perang. Enggak lama mati. Ya. Nabi mengatakan amal yang sedikit balasannya banyak sekali. Mana enggak banyak, surga dan kekal di dalam surga. Jadi begitu ya. Yang diandalkan oleh orang-orang saleh adalah ampunan Allah, bukan amal mereka.
Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis hanya ada dua di sini. Yang pertama, ar-raja'u bi afwillahi rahmatihi. Berharap dengan ampunan Allah, berharap dengan rahmat Allah. Sekali lagi, jangan pernah berharap mengandalkan amal. Walaupun memang banyak dibandingkan dengan yang lain. Walaupun mungkin 3 bulan sekali umrah, hampir tiap tahun haji, ya, bangun masjid di mana-mana, bangun pesantren di mana-mana, tetap tidak boleh diandalkan. Wa adamul ya'si min maghfiratihi, dan tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karena itu Umar pernah mendapati orang yang selalu menangis, menyesali dosa-dosanya. Jadi dia ini atau sekelompok orang ya, mantan ahli maksiat, lalu bertobat. Nah, setelah bertobat itu nangis, takut, sepertinya kecil kemungkinan Allah mengampuni. Mungkin saking merasa besar dosanya, seolah mereka merasa Allah tidak sudi mengampuni kami. Nah, melihat ini Umar mengatakan, aku tidak tahu waktu mereka bermaksiat atau sekarang yang lebih buruk, aku nggak tahu ya. Jadi Umar tidak berani mengatakan sekarang mereka lebih baik daripada dulu waktu bermaksiat. Umar tidak berani mengatakan seperti itu. Mungkin sama-sama buruk gitu. Bermaksiat jelas buruk. Nah, sekarang ini buruk juga. Kenapa? Putus asa dari ampunan Allah. Ini buruk-buruk sekali. Maka harus ada harapan. Termasuk saudara kita sedang berzina, mati, sedang minum khamar, mati, sedang berjudi, mati. Lalu kita seolah nggak ada harapan, nggak boleh. Ya, mungkin dia teman dekat kita, mungkin dia tetangga kita, atau mungkin dia anak kita, mungkin dia ayah kita, ibu kita, sedang maksiat mati, maka tetap harus ada harapan. Asal tidak syirik ya. Maka kita mohonkan ampun apa jangan? Kita mohonkan. Dan kita berharap Allah akan mengampuni. Walaupun bunuh diri sekalipun. Dan ketika bunuh diri itu ada tanda dia narkoba misalnya. Sebelum itu berzina, sebelum berzina berjudi misalnya. Pokoknya udah dosa nggak karuan. Tetap harus ada harapan ampun dari Allah. Wa anna aqalla maratibi mudha'afatil hasanat ila asyrati amthaliha, dan lipatan terkecil dari sebuah pahala kebaikan adalah berapa tadi? 10. Nggak mungkin 9, nggak mungkin 7, nggak mungkin 5, nggak mungkin 2. Paling kecil 10. Ya. Maka orang yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya dia seperti orang yang berpuasa setahun, 360 hari. Karena sebulan 30 hari kali 10 300. 6 kali 10 60. 360 pas setahun. Karena Hijriah kan 360, nggak mungkin 365. Ya. Oleh karena itu, kalau umur kita hitung dengan Hijriah, lebih banyak apa lebih sedikit? Iya, lebih banyak. Lebih banyak, ya. Umurnya berapa? 70, ya. Dihitung. Nggak taunya 76, 77 gitu. Karena kita biasa ngitung pakai Masehi, bukan Hijriah.
360, bukan 365. Tentu ini dengan dalil. Tentu ini dengan dalil. Maka tidak boleh dengan dalil ini lalu kita kiaskan kemana-mana. Ya. Berarti kalau kita ingin lebih banyak lagi, ya puasa Syawal jangan 6 hari, 10 hari, 20 hari, ya. Nanti kan perkaliannya jadi banyak. Tidak boleh seperti itu. Puasa Syawal ya 6 hari. Kalau mau lebih ya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau yang terbaik puasa Daud. Ya. Tidak boleh dikiaskan kemana-mana. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Si A dikasih 10 kali lipat, si B dikasih 20 kali lipat, si C dikasih 100 kali lipat, terserah Allah. Itu hak mutlak Allah. Nah, disinilah maka terus kita berharap, memohon, merengek supaya Allah menerima amal kita. Tidak boleh kita mengandalkan, karena sangat-sangat mungkin terjadi kita yang rajin sholat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran dan seterusnya, ternyata kalah sama tetangga kita. Jarang puasa sunat, jarang sholat sunat, ya, kalah. Mungkinkah? Mungkin. Terserah Allah, ya kan? Mungkin dia punya amalan dahsyat yang kita tidak punya. Dia sangat berbakti kepada ibunya, sementara kita sering menyakiti hati ibu, misalnya. Kan kita nggak tahu. Atau dia sangat berbakti taat kepada suaminya, sementara si wanita ini yang ahli ibadah ini sering menyakiti hati suami. Kan nggak kelihatan. Yang kelihatan yang si ini ngaji kemana-mana, ya kan? Seolah dia lebih hebat, lebih taat dari si fulanah itu. Ternyata tidak, masih rahasia. Disinilah jangan kita menyombongkan diri, jangan kita membesarkan diri kita. Kemudian yang kedua, hadzal haditsu min ahaditsis sifat. Hadis di atas merupakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Sering kita bahas bahwa sifat-sifat Allah harus kita imani apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, dan seterusnya. Wa fihi isbatu ityanir Rabbi tabaraka wa ta'ala. Hadis di atas terdapat keterangan bahwa Allah Rabbul Alamin mempunyai sifat atau perbuatan apa? Datang, mendekat. Gitu. Bolehkah ditakwil? Tidak boleh. Kalau kita boleh ditakwil. Antum jangan bilang, loh kok nggak adil? Yang kita boleh ditakwil, yang Allah nggak boleh ditakwil. Ya itulah Allah, beda dengan kita. Kalau kita bisa ditakwil, dan sudah diajarkan oleh Nabi, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat, saum, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah, jihad, beramal soleh. Ada cara lain? Nggak ada. Sebagaimana kita bahas di awal tadi, cara satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah beramal. Lah, bagaimana Allah mendekat kepada kita? Nggak tahu. Pokoknya Allah mendekat ke kita. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah sehasta. Kita sehasta, Allah sedepan. Kita berjalan, Allah berlari, dan seterusnya. Nukirruha kama ja'at.
kita tetapkan, kita yakini apa adanya, sebagaimana yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Jangan ditakwil, ya. Wala nu'attiluha au nu'awwiluha au numathiluha bisifatil makhluqin. Jangan pernah kita takwil, kita taktil. Taktil apa, masih ingat? Meniadakan, ditolak. Tidak. Nggak ada Allah mendekat ke kita, datang. Ya. Orang Allah di situ-situ terus. Allah itu tidak pernah meninggalkan arsy-Nya, berarti di situ gimana mendekat? Gitu. Coret. Gitu. Nah, ini Mu'attilah. Orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah. Yang terdepan Mu'attilah ini siapa? Jahmiyah. Diawali oleh Jaham bin Safwan. Seluruh sifat-sifat Allah ditiadakan. Allah bersemayam di atas arsy? Tidak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tidak. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Tidak. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Tidak. Tidak. Semuanya ditolak. Ini Mu'attilah. Mentaktil, meniadakan. Au nu'awwiluha. Yang kedua apa? Mentakwil. Apakah Allah istawa di atas arsy? Ya. Ya. Tapi maksud istawa adalah menguasai, istaula. Ini takwil namanya. Apakah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Iya. Tapi yang dimaksud turun di situ, yang turun adalah rahmatnya atau perintahnya. Ini takwil namanya. Ya. Apakah Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Iya. Tapi yang dimaksud membolak-balikkan itu adalah membikin hati manusia begini begitu. Kiasan. Cuman kiasan. Bolehkah seperti ini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena Rasul tidak mencontohkan. Kan ini bagian dari ibadah, ibadah terbesar. Masuk tauhid bukan ini? Tauhid. Jauh lebih besar dari sholat, zakat, haji, saum. Ini yang terbesar, tauhid. Maka harus mencontoh Nabi dan para sahabat. Ketika Nabi mengimani apa adanya, kita ikuti beliau. Walaupun tentu kita tidak faham. Gimana mau faham? Allah membolak-balikkan hati kita semua dengan dua jarinya. Gimana kita mau faham? Nggak perlu faham. Yang penting jangan menolak ayat itu, jangan menolak hadis itu. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, kita imani apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Takwil. Kemudian tamthil. Allah turun itu ya turun seperti kita turun. Nah, itu tamtsil. Allah bersemayam itu ya seperti kita bersemayam, duduk misalnya, ya. Nah, itu tamtsil namanya. Tidak boleh, haram. Allah tertawa itu ya tertawa seperti tertawanya kita. Nah, itu tamtsil namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Ya. Atau yang paling tipis itu tafwid. Fawwada yufawwidu tafwidan. Tafwid ini sebagian orang terkecoh. Nah, seolah ini seperti manhaj salaf. Apa tafwid? Jadi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki tangan. Di mana tangan Allah, kedua tangan Allah dulu pernah dipakai untuk menciptakan Adam. Nah, tangan kanan Allah nanti akan dipakai untuk menggulung langit.
yakin bahwa Allah memiliki tangan. Tapi yang dimaksud tangan di sini adalah bukan tangan seperti pengertian kita sehari-hari. Kalau seperti pengertian sehari-hari, ya kita tahulah tangan itu apa. Kita mengambil pakai tangan, kita salaman pakai tangan, ya, kita melempar pakai tangan, kita memukul pakai tangan, misalnya. Itulah tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Adapun tangan Allah itu tidak seperti pengertian tangan bahasa kita sehari-hari. Terus apa? Wallahu a'lam. Ini tafwid namanya. Jadi tangan yang dimaksud wallahu a'lam. Ya. Jari sama, jari yang dimaksud wallahu a'lam. Bukan jari seperti pengertian kita, jari kita sehari-hari. Terus apa? Wallahu a'lam. Wajah Allah sama. Wajah Allah itu bukan wajah seperti bahasa kita sehari-hari. Tapi wallahu a'lam. Semuanya wallahu a'lam. Betulkah? Salah. Bukan wallahu a'lam. Tangan tidak wallahu a'lam, wajah tidak wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam apanya? Wajahnya seperti apa? Tangannya sebesar apa, sepanjang apa? Itu yang wallahu a'lam. Adapun tangan bukan wallahu a'lam. Semua orang tahu tangan itu apa. Semua orang tahu wajah itu apa. Masuk wajah wallahu a'lam, masuk tangan wallahu a'lam. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau Nabi yang mengajarkan, tentu sami'na wa ata'na. Seandainya itu betul, tentu Nabi yang pertama kali mengajarkan kepada para sahabat. Wahai para sahabat, jangan salah paham ya. Di ayat banyak sekali tangan Allah, wajah Allah, turunnya Allah. Tetapi tangan yang dimaksud bukan tangan seperti pengertian bahasa kita sehari-hari. Lalu apa ya Rasul? Wallahu a'lam. Gak ada Nabi menerangkan seperti itu. Jadi tafwid sekali lagi tipis, banyak yang terkecoh, dikiranya benar, padahal salah, keliru. Dan dengan tafwid ini, jika ada kaum salaf yang tergelincir masalah tafwid ini, maka dia akan dikalahkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah akan mengatakan, Anda mengatakan wallahu a'lam. Nggak tahu kan? Kami tahu. Ya namanya wallahu a'lam nggak tahu kan? Tangan yang dimaksud bukan tangan menurut pengertian kita sehari-hari. Anda nggak tahu kan? Kami tahu. Tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Menang Mu'tazilah. Anda nggak tahu, Anda bilang wallahu a'lam. Karena faedahnya apa? Yang tahu akan menjadi hujah bagi yang tidak tahu. Orang yang tahu akan menjadi hujah bagi yang tidak tahu. Yang tahu itu menang. Yang nggak tahu ya kalah, namanya nggak tahu. Wallahu a'lam kan nggak tahu. Ya, Anda nggak tahu. Taruhlah dia mengaku ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, wahai salafi, Anda nggak tahu kan? Bilang bahwa kami tahu bahwa tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Bersemayam yang dimaksud adalah menguasai. Ya. Turun yang dimaksud adalah rahmatnya yang turun, perintah Allah yang turun. Jadi kalah. Maka hati-hati dengan tafwid. Tafwid bukan salah, bukan ahli sunnah. Keliru kalau ada orang mengatakan bahwa tafwid adalah ahli sunnah. Sekali lagi, tafwid itu benar, wallahu a'lam. Apanya? Bentuknya, panjangnya, hakikatnya, warnanya, aromanya, dan seterusnya. Itu semua wallahu a'lam. Adapun tangan tidak, wallahu a'lam. Semua orang tahu tangan itu apa, semua orang tahu wajah itu apa. Makanya kan bisa kita mengerti ya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Gitu. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya.
Kan begitu. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Kan kita mengerti maksudnya, tapi kita tidak mengerti bagaimana seperti apa jari Allah, tangan Allah, wajah Allah, dan seterusnya. Ya. Ini jangan sampai tidak paham. Yang dilarang dan haram bahkan syirik dalam memahami asma wa sifat. Ta'til, ta'wil, tamsil, tafwid. Yang paling tipis sekali lagi tafwid. Dan yang paling tipis ini yang lebih ditakuti oleh para ulama, lebih dikhawatirkan, karena kan menipu. Wala naqudu fiha mutakallifin. Kita tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan takalluf. Dengan takalluf artinya kita tidak mungkin tahu seperti apa wajah Allah, seperti apa tangan Allah, jari Allah, nggak mungkin kita bisa tahu. Maka jangan takalluf. Itu cukup mengimani apa adanya, menirukan apa kata Allah, kata Rasulullah, jangan ditambah, jangan dikurang, selesai. Oleh karena itu Rasul dan para sahabat belajar tentang tauhid ini mudah, sederhana, sedikit, tidak berlarut-larut, tidak jelimet, tidak berat, tidak seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, jelimet, memusingkan. Kenapa? Takalluf. Tidak mungkin mereka bisa tahu, tapi mereka memaksakan diri membahas sebetulnya yang dimaksud Allah bersemayam di atas aras itu apa. Sebetulnya yang dimaksud Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya itu apa. Sebetulnya yang dimaksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu apa. Maka berjilid-jilid kitab mereka tulis, dan mereka lelah selelah-lelahnya. Sangat melelahkan belajar tauhid versi mereka. Dari namanya saja mereka ganti, ya. Bukan ilmu tauhid lagi, tapi ilmu kalam. Ilmu kalam, sebuah istilah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Ilmu kalam. Dan ini diajarkan di perguruan tinggi Islam. Ilmu kalam ini namanya ilmu kalam. Dan di situ mereka tidak menyuguhkan yang hak ini, enggak. Ya, mahasiswa dibikin bingung. Menurut Mu'tazilah begini, menurut Asy'ariyah begini, menurut Jahmiyah begini. Mestinya para mahasiswa cerdas. Menurut Rasulullah bagaimana, Pak dosen? Gitu. Menurut Rasulullah dan para sahabat seperti apa? Mestinya dikejar sampai situ. Biasanya mereka nggak mau jawab, karena mungkin mereka juga nggak tahu, atau mereka cenderung ke salah satu. Mungkin ada yang Jahmiyah, mungkin ada yang Mu'tazilah. Jadi mereka beranggapan bahwa ilmiah adalah membebaskan. Udah bebas sebebas-bebasnya, mau pilih yang mana, ini baru ilmiah. Jangan memaksakan kehendak, katanya. Kita tidak seperti itu. Tentu kita cari kebenaran. Yang benar siapa? Rasul dan para sahabat. Betul menurut Mu'tazilah begini, Jahmiyah begini, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi menurut Rasul dan para sahabat gimana? Mestinya begitu. Ya. Cerdas mestinya. Sebagaimana anak muda yang bernama Hamdani itu cerdas. Maka seorang tokoh Asy'ariyah Al-Juwaini dibikin kaget, dibikin terkesima, terkejut, ya, mendengar pertanyaan cerdas, ajakan cerdas dari seorang anak muda bernama Hamdani.
maka sering dia mengatakan hayyarani hamdani, hayyarani hamdani. Aku dikagetkan, aku dikejutkan oleh Hamdani. Kaget dia. Ya. Karena memang kesalahan itu, bid'ah itu, kebatilan itu, syubhat itu bisa dikalahkan hanya dengan satu kalimat. Bisa dihancurkan hanya oleh satu pertanyaan. Itu ciri-ciri syubhat, ciri-ciri kesesatan. Ya, ambil contoh besar. Bagaimana orang-orang kafir termasuk Namrud dibikin tidak bisa bicara. Dengan ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan, Tuhanku selama ini menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau mengaku Tuhan, tolong terbitkan dari barat. Wa buhital ladzi kafar. Terkejut, terbelalak, terkesima dengan ucapan Ibrahim ini. Iya ya. Kalau betul Tuhan, mestinya bisa menerbitkan dari barat. Ya, tentu tidak sanggup. Nah, begitulah ciri-ciri kesesatan itu. Kalah, hancur, musnah, binasa hanya dengan satu kalimat, hanya dengan satu pertanyaan. Ya, maulid misalnya. Maulid luar biasa dibela dengan ayat ini, hadis ini, ayat ini, hadis ini. Ya tentu nggak nyambung ya, istidlalnya nggak pas. Tapi mereka bawa ucapan ulama begini begitu. Nah, kalah dengan satu pertanyaan. Apa dulu? Apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Kan maulid Nabi baik kan? Nggak mungkin Anda memperingati maulid Nabi kalau nggak baik. Kan menurut Anda maulid Nabi baik. Ya. Nah, apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Hancur mereka dengan satu pertanyaan ini. Dan itu kan ada kisahnya ya. Ada kisahnya. Di Sudan atau di mana? Yang bertanya kalau tidak seorang tulab yang belajar di Madinah. Ya. Dan akhirnya rujuk bertaubat. Fanaqul hadzal ityanu yakunu bi intiqal. Kami katakan, kata beliau, Allah datang ini apakah dengan intikal? Intikal tahu ya? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hadzal ityan yakunu bi intikal. Namanya datang, mendekat, iya pindah. Gitu ya. Wa hal yakhlu minhul arsyu inda idzin? Apakah ketika Allah datang mendekat kepada hambanya yang berbuat amal soleh tadi, kemudian Allah meninggalkan arsy-Nya karena mendekat ke bumi kan? Wa'lam anna muhawalata ilmi dzalik min babil ihatati billahi ilman. Bahwa ini termasuk ingin mengetahui ilmu Allah. Bisakah? Ya tentu tidak bisa. Karena tidak mungkin kita berbicara tentang Allah, mengetahui tentang Allah tanpa dalil. Yang ada dalilnya bahwa Allah datang. Ya nggak usah jauh-jauh, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam lah. Ya berarti Allah kan berada di langit dunia. Iya kan? Di bawah langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2. Langit dunia tentu langit pertama. Berarti aras Allah kosong. Ini yang rajman bil ghaib. Gitu. Mengira-ngira hal yang ghaib. Ya. Dan tidak ada pertanyaan seperti itu yang diucapkan oleh para sahabat. Maka tidak bisa kita katakan, cerdas nih, pertanyaan ini cerdas nih. Enggak.
Kalau itu pertanyaan sahabat, berarti cerdas. Ya. Mirip-mirip pertanyaan seorang ahli bid'ah, dinyatakan sebagai ahli bid'ah oleh Imam Malik di majelisnya Imam Malik. Kaifal istiwa? Wahai imam, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Ini pertanyaan pertama semenjak turunnya ayat Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa. Semenjak Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, Allah bersemayam di atas arsy. Ada 7 ayat, ada belasan atau puluhan hadis yang menyatakan bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Tapi nggak ada yang bertanya, wahai Nabi, cara Allah bersemayam di atas arsy itu seperti apa? Nggak ada. Nabi wafat juga nggak ada yang bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, atau wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy? Tidak ada. Termasuk setelah Ali dan seterusnya. Nah, muncul pertanyaan di zaman Imam Malik. Sahabat sudah habis, tinggal tabi'i atau atba'ut tabi'i. Baru muncul pertanyaan itu. Ketika pertanyaan itu baik, tentu sudah muncul di zaman sahabat. Ya, termasuk ini. Apakah arsy Allah kosong saat Allah turun ke langit dunia? Tidak bisa, tidak boleh ditanyakan, dan tidak mungkin kita tahu jawabannya. Kita hanya disuruh mengimani bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Lalu mereka mengatakan, ya otomatis lah. Walaupun nggak ada keterangan dari Rasul dan para sahabat, ya otomatis namanya turun ke langit dunia, ya di sana nggak ada Allah. Ingat, Allah bukan kita. Allah bukan makhluk. Kalau kita makhluk turun dari lantai 7 ke lantai 1, tentu detik itu di lantai 7 nggak ada kita. Kita pindah ke lantai 1. Itulah kita. Allah bukan kita. Karena Allah bukan kita, maka kita tidak boleh menyimpulkan, tidak boleh mengatakan karena sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, dengan demikian sepertiga malam itu arsy Allah kosong. Tidak boleh. Wadzalika mustahilun, ini mustahil. Kita bisa mengetahui tentang Allah tanpa dalil, mustahil. Aklan wa syara'an, secara akal dan secara syariat. Secara akal dan secara nakal, secara dalil, mustahil. Enggak mungkin kita bisa mengetahui tentang Allah tanpa keterangan dari Allah sendiri. Wa rahimallahu imra'an istamsaka bil athar wa tasama bi manhajis salaf. Maka Allah merahmati orang-orang yang berpegang teguh kepada asar, kepada dalil, berpegang teguh kepada manhaj salaf. Apa? Sami'na wa ata'na terhadap hal yang gaib. Jangan dilarikan kemana-mana. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.